Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak yang Abi cintai dan anak-anak Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Abi akan menyampaikan satu hal penting tentang rahasia sukses kegiatan belajar mengajar. Jadi belajar mengajar ini tentunya kita tahu bahwasanya ini merupakan ibadah yang besar karena ada perintah Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Nah, kita udah tahu itu semua ya. Jadi menuntut ilmu ini wajib bagi setiap yang mengaku dirinya muslim. Seorang Islam, dia wajib untuk meningkatkan pengetahuannya hari demi hari. Namun tentunya hal tersebut harus dilaksanakan dengan cara-cara yang benar, ya, sehingga kita bisa mencapai sukses dalam pertama-tama, rahasia pertamanya adalah bahwasanya belajar itu mustahil ya dapat ditempuh hasil yang baik, ya, karena anak semua bisa meningkatkan kemampuannya tanpa ada kolaborasi. Nah, jadi harus ada kerjasama, harus ada saling isi mengisi antara pertama ya guru, setelah itu orang tua dan diri sendiri. Jadi 3 faktor ini sangat menentukan apakah kita bisa berhasil ya mencapai kesuksesan dalam belajar atau tidak. Apabila ketiga faktor ini kurang, maka tentunya kita akan mengalami kemunduran, ya, kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Ya, jadi alhamdulillah sekali lagi, ya, pertama harus ada peran dari guru, ya, sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik, dan orang tua, ya, ketika di rumah. Dan yang ketiga adalah kemauan dari kita sendiri. Apakah kita memang ingin mencapai sukses? Ya, jadi tentunya sudah merupakan tugas guru di sekolah untuk ya memberikan pendidikan dan pengajaran semaksimal mungkin. Ya, apalagi kita sudah mengetahui kita sekolah ini ya di sekolah yang Islami dan full day school, ya. Jadi dari pagi sampai siang kita belajar pelajaran reguler. Setelah itu kita makan, istirahat, kita sholat, ya, sholat zuhur, dan setelah itu ya kita lanjutkan untuk pelajaran ekstrakurikuler, kita ngerjain PR, kita buat program P5 atau kita merojaah, ya, yang
seharusnya kita harus lakukan di rumah, tapi ini kita lakukan bersama secara berkolaborasi di sekolah. Sehingga kita nanti jam 4 kita sholat asar, nah itu kita pulang ke rumah. Namun di rumah ini ya, disitulah sebagian besar kegagalan siswa ya dalam menuntut ilmu, karena selama di sekolah kita tahu itu hanya nggak lebih dari 8 jam. Namun sisanya 16 jam dalam satu hari 24 jam itu kan kita luangkan waktunya di rumah. Nah, oleh karenanya disinilah mulai peran orang tua ya, apakah orang tua kita benar-benar mendukung kita, juga mau membantu kita ya, memberikan waktu kepada kita. Jadi sebagai seorang peserta didik yang baik ya, tentunya dia harus mengetahui ya statusnya dia sebagai seorang anak tentunya mempunyai hak ya. Kita bisa minta kepada orang tua kita ya, bahwa bunda, ayah, abi, umi punya waktu ya, dan itu semua waktunya itu tidak semua dimiliki oleh umi dan abi. Kami anak-anak punya hak juga untuk diberikan perhatian ya, diberikan waktu untuk ya, agar sebelum kami dewasa, sebelum kami mencapai usia balik ya tentunya ini juga merupakan tanggung jawab abi dan umi di rumah. Jadi kita bisa minta dengan penuh penghormatan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh permohonan, kita mohon kepada umi, keluarga abi di rumah untuk membantu kita ketika kita di rumah, mengawasi kita ya kan, mengingatkan kita ya kan. Setelah itu barulah nanti terpulang juga kepada kita ya. Jadi tiga faktor ini tidak mungkin diabaikan begitu saja ya, karena banyak sekali contoh-contoh keberhasilan peserta didik di sekolah yang juga selama beberapa tahun ini Nabi saksikan sendiri, bahwasanya anak-anak yang berhasil ini memang ketika ketiga faktor ini ada pada dia ya. Jadi itulah pertama-tama poin pertama ya, karena video ini harus pendek ya, oleh karenanya nanti ada video lanjutan. Nah, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.